syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Rendra Catur Putra SH MA. Selamat datang Pak Rendra. Beliau adalah Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi dan Pelaporan. Kemudian yang kami hormati tim Forum Pelayanan Publik yang baru saja kita kukuhkan, termasuk juga tadi yang hadir lewat Zoom Bapak Dr. Zikri Al-Adi dari perguruan tinggi, dan alhamdulillah sekarang kelihatannya sudah lengkap. Ada Ustadz Sukri dari Ketua MUI, Pak Fajar dari LSM dan Ketua Forum Kabupaten Sehat juga. Ada wartawan senior pimpinan Jurnal Sumbar Bung Satarius, dan juga dari Pamong senior Bapak Khairuddin. Alhamdulillah selamat atas sudah kita kukuhkan. Kemudian yang kami hormati asisten 3, kemudian Kabang Organisasi sebagai leading sektor dari kegiatan ini, Bapak apa pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sijunjung, kemudian yang kami hormati pimpinan atau yang mewakili dari UKPP se-Kabupaten Sijunjung. Menurut catatan kami ada sebanyak 76 UKPP. Umumnya kita yang ada di sini, izinkan kami tidak bisa menyebutkan nama pangkat jabatan kita masing-masing. Namun mari kita sama berdoa, kita yang hadir di sini sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali, mari kita senantiasa mengucapkan dan meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Rendra, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan kita pada hari ini, kalau pengukuhan tim formatur pelayanan kabupaten sudah kita kukuhkan, selanjutnya ada pemantapan tingkat kepatuhan pelayanan publik yang insya Allah nanti akan disampaikan juga oleh Pak Rendra. Sebelumnya kami ingin apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang sudah bekerja keras sebanding dengan prestasi yang juga sudah diberikan. Di antaranya kemarin ada juga BKPSDM apresiasi terhadap KN Award atas implementasi penerapan manajemen kerja. Ini buah daripada kerja keras. Kemudian ada juga dari DPM PTSP stand terinovatif secara nasional beberapa waktu yang lalu, yang penutupannya hari Jumat tanggal 22 kemarin. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Laya Anak dari Pratama ke Media
Atas nama pribadi dan pemerintah daerah kami ucapkan selamat dan kami berikan apresiasi. Tepuk tangan untuk. Jangan terlalu bakarui lo kan, yang tak ada nak galak pagi kan. Snack lah dia ke panitia lah. Makan siang ada. Makan siang ada. Makan siang cari seseorang-seorang kita. Kemudian juga semuanya harus kita layani. Sebelum saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu masyarakat kita di sebuah kecamatan menjerit dia, musim tanam datang, pupuk tak ada. Tak tahu kita, padahal kita berdasarkan RDKK kita usulkan. Terus ini apresiasi juga terhadap Dinas Pertanian. 2 atau 3 malam yang lewat saya sudah mengikuti ada penangkapan 200 karung pupuk urea subsidi yang akan dijual ke Kuantan Singini. Saya mengikutinya, tapi dengan cepat Pak Kades sudah melaporkan. Saya takut Pak Kades tidak melaporkan. Kalau tidak melaporkan kita khawatir jangan-jangan Pak Kades ikut bermain. Tapi sudah 200 karung 10 ton. Bayangkan betapa banyak petani yang andaikan 1 karung saja 1 petani, sudah 200 petani yang menjerit dia. Kami yakin ini tidak kejadian yang pertama. Di sisi kemanusiaan kita kasihan juga terhadap yang punya kios. Karena memang kami lihat ibu-ibu yang punya ini, tapi apa boleh buat? Tidak tahu kita, karena memang begitu. Kedepan kita harapkan sampaikan kepada masyarakat kita, terutama yang punya kios, janganlah bermain-main. Petani kita sudah susah, dibuat susah lagi. Nah, ini karena memang menyangkut juga pelayanan publik, masuk di Dinas Pertanian, pelayanan kita terhadap masyarakat terhadap ketersediaan pupuk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian kegiatan kita pada hari ini terhadap pelayanan publik secara regulasi sudah disampaikan oleh ketua panitia, kepala organisasi. Dasarnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 kita juga sudah memasukkan dalam RPJMD Kabupaten Siuyung sebagai visi misi kepala daerah. Karena ini menyangkut terhadap pelayanan publik. Di dalam RPJMD yang sudah kita tuangkan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif berbasis reformasi birokrasi. Ini menjadi sangat penting. Kenapa pelayanan kita sampaikan? Betapa kita susahnya membangun brand, membangun mindset, membangun perilaku dan etika kita melakukan pelayanan. Susah, tak cukup 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tak cukup. Walaupun sudah kita persiapkan bangunan gedung serana bersama, bangun gedung insya Allah 1 tahun anggaran selesai kita bikin. Tapi mengisinya, memberikan pelayanan publik, wallahu alam. Sebagai contoh kita berikan rumah sakit umum daerah kita tahun 2011 sudah mulai beroperasi yang di Tanah Bedantung. Tapi apakah dengan selesainya kita membangun dengan uang puluhan miliar itu selesai seluruh persoalan? Wallahu alam juga masalah yang timbul. Di mana? Umumnya adalah mengenai pelayanan. Sampai hari ini masyarakat kita belum semuanya merasa puas. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kami ucapkan juga terima kasih kepada MDM. Sudah ada perbaikan. Kami pantau terus. Malahan jumlah kunjungan pasien akhir-akhir bulan ini sudah meningkat. Bukan berarti masyarakat semakin banyak sakit, tidak juga, karena memang tidak juga kita ingin. Tapi semakin banyak yang berkonsultasi, yang akan sakit, Ustaz, datang dia. Biasanya tidak mau dia pilih rumah sakit yang lain. Mendaftarnya baru sampai full Pak, sudah penuh katanya. Kenapa? Karena memang tim dokter tidak cukup memadai. Nah, dengan
dibukanya 2 poli penyakit dalam ini, datanglah. Karena sudah berbagi. Biasanya 80 orang, 1 orang itu sudah full. Sekarang dengan dokter kita yang 2 orang itu dibagi 2 bagian poli itu. Kalaupun datang 160 masih tertampung. 40, 80. Itulah pelayanan yang menjadi cita-cita kita secara bersama. Begitu pentingnya terhadap pelayanan publik. Maka menjadi visi-visi kita dan sudah kita tuangkan dalam RPJMD. Kenapa demikian? Karena ekspektasi, keinginan masyarakat kita menuntut lebih terhadap pelayanan ini. Apalagi sekarang era kemajuan IT, digital, semuanya terpublish dengan baik. Tidak suka, tidak senang dia akan curahkan. Kadang-kadang kalau bagi kita yang orangnya itu saja mempost, mungkin kita bisa maklum. Tapi bagi yang tak pernah, tahukah Bapak Ibu, keluar di media sosial itu sudah merupakan curhat terakhirnya. Karena tak ada dia tempat mengadu lagi. Layan dia puskesmas sudah disampaikan, masuk kotak saran, kemudian pimpinan juga berubah, dia tak dapat layanan. Sampai mengadu kepada bupati, kemudian tak berani juga, akhirnya curhat dia di sana. Itu sudah berada pada puncak kekecewaan yang sangat luar biasa. Makanya kita harus kritis juga, harus ada juga rasa naluri kita dan kepedulian kita untuk itu. Kadang kami bercerita dengan Pak Rendra Catur tadi, kotak saran dibuka, iya kotak saran, dan dimasukkan, tidak juga dibuka-buka pada masing-masing UKPP ini. Malah saking tidak dibuka, dimasukkan uang lagi ke dalam, uang recehan. Itu kan sudah pelecehan nama. Tak jual dibuka-buka, masuk PT kalau lagi capek buka gitu. Jadi kota amal dia. Maka bagi kita nanti masing-masing unit kerja pelayanan publik itu jangan sampai itu terjadi. Begitu ekspektasi masyarakat kita untuk mendapatkan layanan terbaik. Nah, terhadap itu tentu ada beberapa persoalan bagi kita, belum kita maksimal melakukan layanan publik itu, dan itu harus kita akui. Kalau kita sudah tahu, tentu ini yang akan kita perbaiki. Yang pertama persoalan kita adalah ketidakpastian pelayanan yang sampai kepada masyarakat. Apakah menyangkut tentang biaya, waktu, berapa lamanya, kemudian prosedurnya harus dimulai dari mana? Ini yang harus kita sampaikan sehingga tahu bagi masyarakat, ini waktunya sekian, ini tidak berbiaya, prosedurnya harus dimulai dari sini, harus kita sosialisasikan. Kalau dia tidak tahu, dia bolak-balik nanti, apalagi yang jauh. Sekarang kan sudah gampang semuanya, kita informasikan melalui media dan lain. Kapan perlu nanti bikin aplikasinya, semuanya sudah tersistem dengan baik. Cepat masyarakat kita ini. Jangan membuat masyarakat ini semakin bimbang, ragu, dan tidak tahu bagaimana dia berurusan. Yang kedua, tentu juga mengenai rendahnya SDM yang kita miliki. Tidak semuanya juga kita mempunyai SDM yang memadai. SDM yang memadai, kepeduliannya yang kurang. SDM-nya cukup, kepeduliannya ada, cara komunikasinya tak baik. Alun kedatang le Allah, lamun kola puasa 7 hari nak berbuka-buka saja, apa orang kebatanya lain. Artinya tentu kita layani dengan baik. Senantiasa kita memberikan sosialisasi, diklat, bimbingan teknis yang kita lakukan. Makanya tentu ini bisa kita aplikasikan. Termasuk juga masih belum lengkapnya serana dan prasarana. Kalau memang ini secara bertahap kita akan lengkapi. Bisa jadi nanti kita tidak punya front office, ruang-ruang laktasi, ibu menyusui. Bisa jadi kita tidak punya sarana umum seperti musola, WC, dan lain sebagainya. Dia menunggu, kemudian waktu sholat tiba, ini yang harus kita ini. Tidak harus besar, tidak harus mewah, yang penting bersih dan nyaman untuk setiap orang yang berurusan. 3 hal pokok ini yang menjadi persoalan sering
kita temui di lapangan. Bagi Bapak Ibu semuanya yang menjadi pimpinan UKPP ini, mohonlah ini menjadi perhatian kepada kita bersama-sama secara bertahap. Dari anggaran, kita rasa anggarannya tidak besar, kita hanya tinggal menatanya saja. Lihatlah kepada instansi-instansi yang di luar pemerintah, bagaimana layanannya bagus. Terakhir kami pergi juga ke BPJS Ketenagakerjaan yang di Pekanbaru itu. Jadi sudah terpisah, yang klaimnya ada di sini, yang menunggu di sini, yang lama ruang lektasinya ada di sini. Kalau mau disiapkan dekat dan tidak berjamaah ya. BPJS Ketenagakerjaan begitu dia melakukan. Lama pun menunggu tidak apa, tapi kepastiannya tahu dia setengah jam lagi Bapak Ibu menunggu. Tahu dia ditunggu. Ini menunggu yang tidak akan turun ini susah. Ibarat tungguan durian dan alun masak rupanya. Lain kata ibu-ibu durian dan masak bertungguan dia tuh. Akhirnya berpanjat. Nah, kalau panjat itu jatuh mudo. Sesuatu yang dipaksa itu tak bagus. Nah. Dan bagi kita semua, apa yang menjadi penyampaian terhadap masyarakat tentu ini akan menjadi kontrol bagi kita secara bersama-sama. Tahun kemarin Bapak Ibu kita juga sudah melakukan penilaian terhadap UKPP yang kita punya. Ada tim juga kemarin termasuk Bung Sabtarius juga termasuk tim kemarin sudah dilakukan penilaian. Tapi yakinlah ini sudah penilaian, sudah bukan kehendak bupati, bukan kehendak wakil bupati, bukan kehendak tim juga, atau bukan memberikan penilaian terbaik itu dengan sesuatu pelicin kepada tim, kan enggak juga ya Pak Sabtarius. Nah, betul-betul murni kita. Sehingga ada 6 UKPP yang kita apresiasi, berikan yang terbaik, malah kita berikan hadiah. Begitu kita. Ada 14 UKKP dengan kategori, dan ada juga 6 UKPP yang nilainya rendah. Kita kasih surat teguran, surat cinta kita kasih. Begitu kita cintanya terhadap pelayanan, nasihat menasihati kita untuk kebaikan ini. Seperti yang sering disampaikan oleh Ustadz Supri dalam setiap pengajian yang sering saya dengar, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong bertolonglah atas kebaikan dan takwa. Ini yang kita lakukan. Semuanya kita berkolaborasi, baik dari pemerintah daerah, termasuk juga tim yang kita bentuk, dan tentu juga kinerja dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang menjadi komitmen bagi kita secara bersama-sama yang ke depan insya Allah terhadap pelayanan publik ini, karena memang sampai dengan semester tahun ini pemerintah daerah juga sudah melakukan beberapa hal yang bersama-sama kita menjadi komitmen dalam rangka perbaikan. Di antaranya kita sudah menata konsep terhadap pelayanan prima. Pak Asisten, nanti ini bisa dikerjakan secara maksimal sampai aplikasi memudahkan kita melakukan kontrol. Semuanya kita nanti, yang belum siapkan itu sesegera mungkin. Kalau tidak kita punya konsep, lantas apa jalan atau arah apa yang akan kita tuju, tapi kita punya konsep yang jelas, insya Allah kita tidak akan berdebat. Yang susah ini kami kan sudah bekerja Pak, kami sudah berbuat Pak. Iya betul, tapi jalannya tak tahu, arahnya tak jelas. Kita ke utara, Bapak ke selatan, atau memang kita tidak pada jalur yang sama. Gimana kita akan? Ini yang kita lakukan secara bersama-sama sehingga ini bisa melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan. Yang kedua, kami mengajak kepada seluruh UKPP untuk berani melakukan penilaian mandiri.
Sebelum dilakukan penilaian, kita sudah menilai sendiri. Bapak Ibu semuanya, kami yakin sudah sangat mengerti bagaimana yang sudah kita lakukan. Sebetulnya dengan kondisi kita memahami, kita bisa melakukan penilaian. Cuma dengan sistem yang kita lakukan penilaian, kita hanya dengan melakukan membuat standar yang jelas, kita tidak mengira-ngira. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham dengan apa lakukan penilaian, biasanya penilaiannya tidak akan jauh berbeda. Kemudian aplikasi yang sebagaimana disampaikan tadi, kita bangun aplikasi informasi pelayanan publik ini dengan baik melalui website dan lain sebagainya. Silakan nanti Pak Asisten. Kemudian juga UKPP terus membangun dan mengembangkan inovasi pelayanan publik sebagaimana yang sudah kita canangkan, satu OPD minimal satu inovasi yang dia ciptakan. Masih tidak bisa satu OPD saja satu inovasi. Kami yakinlah Bapak Ibu kan sudah cerdas-cerdas semua lah. Beda dengan saya kan tidak birokrat seperti Bapak Ibu yang dilatih. Tapi paling tidak kita sama-sama mengerti apa yang menjadi tugas kita, apakah menyangkut terhadap layanan kepegawaian, layanan persuratan, layanan kesehatan, layanan kearsipan, perizinan, dan tentu juga administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Kemudian yang upaya juga sudah kita lakukan kemarin pada tanggal 23 Mei, pemerintah daerah sudah melakukan MOU, perjanjian kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, sehingga naskahnya sebagaimana tadi yang sudah kita serahkan pada beberapa OPD. Ini nanti yang akan secara berjenjang akan kita tindak lanjuti. Kemudian juga tadi juga sudah kita kukuhkan forum pelayanan publik. Nah, inilah yang merupakan kekuatan bagi kita. Jangan nanti kita mengira-ngira saja. Jangan nanti kita sudah merasa hebat sendiri, lantas tidak ada yang bisa menilai. Di samping kita instansi pemerintah daerah, kita bentuk juga forum pelayanan publik ini. Silakan Bapak-bapak berikan nanti masukan, berikan nanti kritikan, tentu yang utamanya ke dalam. Jangan keluar. Ini jangan-jangan nanti Pak Sabdarius karena pimpinan Jurnal Sumber keluar dulu baru ke dalam. Itu terbalik tuh Pak Sabdarius. Ke dalam dulu baru keluar. Tapi kalau memang tidak mempan di luar, ke dalam, ulang lagi sekali lagi. Tidak juga mempan, ulang lagi 2 kali. Tidak mempan dia sampai 3 kali. 3 kali itu sudah lapor kepada Pak Bupati itu. Kalau tidak sempat lapor Pak Bupati, bisikan saja lah. Itu kepala UKPP tidak main itu Pak Bupati. Tiap datangnya, tidak adanya pun sekali 2 kali apa segala macam. Atau sudah menjadi catatan khusus itu. Dalam aturan itu bisa tuh ya Pak Menteri. Bisa ya? Apa namanya bisa ada Pak Menteri? Oh, bisa menggeser kepala OPD. Iya itu. Cobalah Bapak Ibu lihat dalam undang-undang itu. Jadi tak mengira-ngira kalau memang pelayanan itu sekali, 2 kali, 3 kali, ya mau tak mau itu bukan kehendak saya, kehendak Bapak Ibu juga. Saya tidak sampai hati lah menggeser kepala OPD ini. Apalagi eselon 3, eselon 4 tak sampai hati saya. Soalnya nanti kalau memang kita terlalu keras 2024 dekat lagi, alah hilang satunya. Allah carilah pimpinan di luar Ustaz. Nanti dalam kau nyanggap dah elok dah. Jangan haraplah nanti di luar itu akan lebih elok dah kan. Tak ada dah. Ibarat awak berumah tangga, bermasa-masa kita anak carai sekali mah. Memang nanti di luar itu akan lebih elok lah lain. Wallahu a'lam. Makanya kami sebetulnya tidak sampai hati dengan Pak Bupati, apalagi Pak Bupati orang itu sangat penghibah. Beda dengan Ambo kalau tidak ketujuh mah Ambo sampai saja, tapi selesai hari itu. Kalau tidak dia begini, karena memang nyamanan kami melakukan itu, makanya bantulah dengan kinerja
terbaik ini. Aturan juga sudah sangat jelas, ada standarnya, ada pelayanan. Mudah-mudahan dengan kerja keras Bapak Ibu menjadi amal ibadah juga. Nah, ini kita hargai juga nanti bapak-bapak kita dari Forum Pelayan Publik. Kalau datang dia nanti ke tempat kita UKP, jangan dianggap nanti beliau ini mencari-cari kesalahan. Nih nanti bolo ustaz kau lawak lo kayaknya ceramahin. Tidak boleh begitu dah. Pak Pajar kadang-kadang acok tengah dua perasaan lah, dan itu cerita beliau datang pasti akan membawa keberkahan. Tamu yang datang anggap saya mengantar rasaki, saling berbagi. Terima, berikan data terbaik. Kalau kurang kemana kita perbaiki. Begitu juga forum lah datang ke situ jangan mencari-cari kesalahan. Ya, artinya bersama-sama kita, kekuatan kami dengan Pak Bupati, dengan segala kelemahan kami, disinilah kekuatan kita sesungguhnya membangun kabupaten ini. Kemudian juga aktifkan selalu SP4N lapor itu, sehingga memang bisa kita lihat juga untuk melakukan perbaikan, kemudian koreksi-koreksi terhadap layanan yang sudah kita berikan. Barangkali itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Rendra, kemudian terima kasih Bapak Ibu pimpinan OPD, pimpinan KPP, dan terima kasih juga Pak dari Forum Pelayan Publik. Sekali lagi selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa keridaan Allah dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Maka akhirnya dengan senantiasa berlindung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemantapan tingkat kepatuhan pelayanan publik pada UKPP Kabupaten Sijunjung secara resmi kami buka. Demikian saja, banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq.